نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua selaku hambanya Azza wa Jal sekian banyak kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kenikmatan yang tak terbatas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah menyatakan pada tafsirnya, kata beliau rahimahullah, hayya'a lakum kullama tahtajuna ilaihi fi jami'i ahwalikum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempersiapkan untuk kalian seluruh kebutuhan kalian, seluruh keperluan kalian, fi ahwalikum, pada kondisi-kondisi kalian, keadaan-keadaan kalian. Tas'alunahu bihalikum wa qalikum, yang kalian pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi dan ucapan kalian. Allah memberikan semua yang kalian minta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan semua permintaan kalian, sehingga jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung kenikmatannya Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian salaf menyatakan, qala ba'dus salaf, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'alunah, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan semua yang kalian minta dan semua yang kalian belum minta kepadanya Azza wa Jal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang wajib atas kita semua adalah mensyukuri kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup nikmat zahirah
dan nikmat batinah. Sehingga sangatlah luas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala menyatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyempurnakan kepada kalian, yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan pada tafsirnya, kata beliau, nikmat zahir adalah nikmat yang tampak pada lisan dan mata. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang terpendam pada hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, i'lamu rahimakumullah, bahwa di antara kenikmatan yang terbesar min ni'amihi saniyah, di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung yang mulia adalah ni'matun nutqi wal lisan, nikmat berbicara dan nikmat lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada firman-Nya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Allah yang telah mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajari mereka al-bayan. Apa itu al-bayan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Disebutkan pada salah satu tafsirnya, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, yakni al-lisan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan manusia untuk berbicara sehingga mengucapkan ucapan yang baik yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kami telah berikan kepadanya, yakni insan, ainain, sepasang mata, walisanan wa syafatain, dan lisan serta dua bibir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita wajib mensyukurinya Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bertutur kata baik, untuk berucap dengan ucapan yang baik. Kalau tidak mampu, maka hendaknya diam. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan ucapan yang baik, berkata dengan perkataan yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan lisan terkadang mengucapkan ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan yang mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terkadang lisan mengucapkan ucapan yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat dia terjerumus ke dalam jahannam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada sebuah hadis yang sahih, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha bala. Ada seorang hamba yang berbicara dengan pembicaraan mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak menganggap penting, ia tidak gubris, la yulqi laha bala,
yarfa'uhu Allahu biha darajat, yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sekian derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah, juga ada seorang hamba yang berbicara dengan pembicaranya mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak gubris ucapannya tersebut. Yahwi biha fi jahannam, yang membuat dia terjerumus ke dalam jahannam, wal iyadzu billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk contoh ucapan yang kotor, yang jelek, yang mengundang amarah Allah Subhanahu wa taala adalah ghibah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan definisi ghibah. Ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut sesuatu kejelekan tentang saudaramu yang ia tidak suka. Allah melarang, ya ikhwan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum 'ala ba'd." Janganlah saling menggunjing salah satu di antara kalian terhadap sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian sudi untuk memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumuh, tentulah kalian jijik, kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengisahkan tatkala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mi'raj ke langit ke-7. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati satu kaum yang mempunyai kuku yang terbuat dari tembaga, dari timah. Qaumun lahu adfarun min nuhas. Satu kaum yang memiliki kuku dari timah, dari tembaga. Yakhmushuna sudurahum wa wujuhahum. Mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihi salam menjawab, "Haula'il ladzina yaqa'una fi a'radihim. Haula'i ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Merekalah orang-orang yang memakan bangkai saudara mereka, yakni berbuat ghibah dan menjatuhkan kehormatan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh ancaman yang sangat besar, yang sangat pedih yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk contoh perbuatan atau ucapan lisan yang kotor, yang tidak baik, yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dan marah adalah an-namimah. An-namimah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, berkata para ulama, qala al-ulama an-namimah naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namimah adalah menukil ucapan seorang kepada orang lain ala jihatil ifsad bainahum, bertujuan untuk merusak hubungan mereka. Wal iyadzu billah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namimah adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang besar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah disebutkan pada khutbah yang pertama tadi bahwa namimah adalah dosa besar dari kabairiz dzunub. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang berbuat perbuatan namimah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang dahsyat, ancaman yang pedih bagi pelaku namimah. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Sungguh celaka bagi orang-orang yang mencela, suka mencerca dan pelaku namimah. Al-Imam Mujahid rahimahullah menyebutkan, al-humazah bil yad wal ain. Yang namanya perbuatan lumazah, merendahkan manusia, mencela mereka, itu dengan tangan dan mata. Wal lumazah bil lisan. Sedangkan lumazah itu dengan lisan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendefinisikan tentang namimah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Ala unabbiyukum bil 'adah." Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang al-'adah? Hiyan namimah al-qala bainan nas. Al-'adah adalah namimah, ucapan yang disebarluaskan untuk merusak hubungan manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah menyebutkan bahwa namimah naw' min anwa'is sihr, merupakan satu macam dari macam-macam sihir. Al-Imam Yahya bin Katsir, Al-Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah juga menyebutkan ucapannya masyhur indana, an-namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi sanatin. Seorang pelaku namimah fi sa'atin, dalam sesaat saja, yufsidu ma la yufsidu sahiru fi sanah, dapat merusak, menimbulkan kerusakan yang belum tentu dibuat atau diperbuat oleh seorang tukang sihir pada 1 tahun lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh efek buruk yang diperbuat oleh namam, pelaku namimah, kerusakannya lebih dahsyat dari kerusakan tukang sihir, wal iyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik, hidayahnya, kemudahannya, agar kita semua kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jeleknya lisan, dari kerusakan lisan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Stow. Luruskan barisan yang dirapatkan. Wa tusawunna sufufakum. Aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Tarasu suddul khalal. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم